Pernah ada yang bilang ke saya di Instagram, Pak Gede kasih saya uang 100 juta, saya mau kaya. Saya tanya balik, kalau kamu saya kasih 100 juta sekarang, sorry, saya jawabnya gini, kalau kamu sekarang saya kasih 1 miliar, uangnya akan dipakai buat apa? Jadi dia minta 100 juta, saya tantang 1 miliar. Terus dia bilang, pertama saya akan ganti mobil, saya akan belikan rumah untuk orang tua, saya akan ajak orang tua umroh, saya akan ajak orang tua saya keliling dunia, dan terakhirnya dia bilang karena saya ingin membahagiakan orang tua. Dan dia bisa menulis 1 miliar dipakai untuk apa, dan itu semua adalah untuk membahagiakan orang tua. Saya nggak bilang membahagiakan orang tua itu salah, tapi kalau kita nggak punya kecerdasan finansial, berapapun uang yang dikasih itu nggak akan cukup dan akan habis gitu aja. Itu menurut saya sangat berbahaya sekali. Makanya saya selalu berpikir, saya selalu berpendapat, uang tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, malah yang ada mental miskin, makin dikasih uang, makin habis mentalnya, makin rusak. Sekarang bayangin, kalau misalnya saya benar-benar kasih orang itu uang, dia habiskan dalam waktu sekian bulan, dalam waktu setahun, habis itu apa yang akan terjadi? Habis itu apa yang akan terjadi menurut Anda kira-kira? Apakah dia kemudian akan berpikir ketika uangnya udah habis ya dipakai buat jalan-jalan dan segala macamnya untuk membahagiakan orang tua itu ya? Kira-kira setelah uangnya habis apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan berpikir, karena uangnya udah habis saya akan bekerja? Saya sih yakin enggak. Karena dia udah dapat uang yang mudah, dia nggak akan mau bekerja. Karena mentalnya udah rusak. Yang akan dilakukan adalah dia akan DM lagi orang-orang lainnya, berharap dia akan dapat another 1 miliar lagi atau minim 100 juta lagi. Karena dia udah pernah dapat uang mudah. Ini kita berhipotesa aja ya. Kalau ternyata bener saya kasih gitu. Saya nggak bilang membahagiakan orang tua itu salah. Tapi kalau kita tidak cerdas secara finansial, kita tidak akan pernah bisa bebas secara finansial. Ini dua hal yang berbeda. Membahagiakan orang tua itu harus, tapi cerdas finansial itu kalau kita cerdas secara finansial, kita mengerti bagaimana caranya mengelola keuangan, dan kita bisa mencapai financial freedom, kita bisa membahagiakan orang tua kita seumur hidup kita. Dengan hasil usaha kita sendirian itu jauh lebih terhormat, jauh lebih baik, dan orang tua akan jauh lebih bahagia, orang tua jauh lebih bangga. Dan amit-amit kita nggak tahu umur, kita nggak ada yang tahu hidup kita sampai kapan, tapi orang tua kita ketika mereka harus pergi dari dunia ini, jauh lebih tenang ketika mereka tahu bahwa anaknya sudah bebas secara finansial. Jauh lebih bahagia. Daripada dikasih hadiah, lalu kemudian dipakai buat jalan-jalan, habis itu, nah kalau misalnya sekarang kami pergi, ini orang tua, kamu hidupnya bagaimana? Ya nanti saya minta lagi dari influencer yang lain. Gitu. Itu nggak bener banget. Tapi ya saya harus ngomong apa adanya. Jadi kalau kamu merasa tersinggung, tertampar dengan apa yang saya ngomong, bagus. Waktunya kamu berubah. Bagus. Saya harap video ini yang nonton banyak. Kenapa? Karena saya berpikir 0,1% aja bisa berubah. Udah cukup buat saya. Kalau yang nonton misalnya 10.000 orang, 0,1%-nya itu adalah 10 orang. Saya bisa mengubah 10 orang dari video ini, buat saya udah oke. Makanya kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, tolong share videonya. Share video kepada orang-orang yang menurut kamu paling perlu mendengar video ini. Karena ya udah, saya lebih baik dapat dislike dan orang tersinggung daripada saya ngeliat orang-orang masih minta uang ke saya, berpikir bahwa dikasih uang akan mengubah hidup mereka. Jawabannya tidak. Mental miskin tidak akan bisa dirubah dengan uang. Mental miskin hanya bisa dirubah dengan kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial itu adalah sesimpel kamu punya uang, kamu beli aset. Udah simpel banget. Itu yang namanya kecerdasan finansial. Kamu punya uang, kamu investasi. Udah, itu cerdas finansial. Karena kebanyakan orang bahkan punya uang, mereka takut berinvestasi, tapi mereka nggak takut untuk beli rokok, mereka nggak takut untuk pergi dugem, mereka nggak takut untuk traktir teman-teman biar kelihatan kaya, tapi mereka takut berinvestasi. Itu namanya ketidakcerdasan finansial. Dan 99% orang ada di sana. Mereka nggak sadar, mereka harus investasi. Karena yang investasi sekarang mungkin hanya 1%.
Makanya Indonesia masih kayak gini-gini aja. Makanya saya pengen lewat video ini lebih banyak lagi orang yang tertampar. Sekali lagi, saya mendingan banyak yang komen negatif, tapi kemudian saya bisa mengubah hidup 0,1% orang yang nonton video ini. 99,9% ngata-ngatain, it's okay, nggak apa-apa. 99,9% nge-dislike, it's okay. Yang penting 0,1% saya bisa rubah lewat video ini. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini dan share video ini kepada teman-teman kamu. Dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.